Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Sebagai lanjutan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan di video part sebelumnya. Di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi pertama adalah terdiri dari dua bejana, yang satu diisi air garam, yang satu diisi air. Kemudian, mereka berdua ini sama-sama dimasuki garam, keduanya. Dan ternyata yang lebih mudah larut di sini adalah bejana yang kanan atau bejana yang kedua. Sementara yang pertama atau bejana di sebelah kiri dia lebih sukar larut. Kenapa? Karena dia sudah ada kandungan garamnya terlebih dahulu. Dia memiliki kandungan yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Di sini ada bejana, sebuah bejana yang pada awalnya sudah terdapat larutan natrium klorida, kemudian dimasuki kalsium klorida. Kemudian terjadilah reaksi natrium klorida terurai menjadi Na+ dan Cl-, kemudian kalsium klorida dia akan terion menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Yang terjadi adalah kandungan Cl-nya akan semakin banyak. Kenapa? Karena dia sudah terakumulasi antara dua zat ini. Dua zat ini sama-sama mengandung Cl-, ya kan? Nah, langsung masuk. Kandungan Cl-nya akan semakin banyak ya. Lalu, otomatis karena kandungan Cl-nya banyak, konsentrasi di produknya lebih banyak, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Dan terjadilah pengendapan. Dia kembali ke fase garamnya, fase solidnya. Lalu jumlah kalsium klorida yang larut semakin sedikit. Karena akan banyak terbentuk endapan. Nah, terjadilah kelarutan menurun pada akhirnya, seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelarutan pada contoh ini, pada ilustrasi ini akan menurun. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, yaitu diketahui KSP-nya si kalsium fluorida ini sebesar 4 kali 10⁻11 ya. Yang pertama adalah ditanyakan kelarutan dalam airnya. Yang A, kelarutan dalam air. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis reaksi kimianya yang terjadi. Kalsium fluorida ini dia akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2F-. Ya. Jika di sini dia konsentrasinya sebesar S, di sini sebesar S, di sini sebesar 2S. Sehingga KSP-nya, rumus KSP-nya sama dengan S, pangkatkan koefisien dikalikan 2S dipangkatkan 2 sama dengan S kalikan 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Nah, nilai KSP-nya di sini berapa? Yaitu 4 kali 10⁻11 sama dengan 4S pangkat 3. Karena di kedua ruasnya ada 4, sama-sama ada angka 4, kita coret. Jadi sisanya S pangkat 3 S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat -11. Kemudian S-nya berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat -11. Sama dengan 2,15 10 pangkat -4. Seperti itu. Kita highlight. Jawabannya adalah ini. Lanjut yang B. Duh, kok nggak rapi highlight-nya, ulangi ya. Kita highlight, ini jawabannya. Lalu, yang kedua adalah soalnya.
kelarutan kalsium fluorida dalam 0,1 molar larutan kalsium klorida. Maka dapat dituliskan reaksinya adalah, sini ada CaCl2, dia akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Di sini jika konsentrasinya sebesar 0,1, maka di sini 0,1, di sini 0,2. Lalu reaksi yang terjadi dengan kalsium fluorida adalah Ca2+ ditambah 2F-. Jika di sini S, di sini S, di sini jadi 2S. Nah, dapat kita lihat di sini. Ion yang sejenis di sini adalah ini Ca2+-nya. Nah, karena yang ditanyakan di sini kelarutan milik kalsium fluorida dalam kalsium klorida, maka yang dijadikan patokan rumusnya adalah kalsium fluorida untuk mencari Ksp-nya. Langsung kita tulis Ksp sama dengan kalsium, ion kalsium 2+-nya ada 2 ya. Jadi konsentrasinya kalsium 2+ sama dengan S tambah 0,1 itu kan 10⁻⁻⁴ dipangkatkan konsentrasi dari kalsium 2+-nya, yaitu pangkatnya di sini 1 ya, jadi 1. Kemudian dikalikan konsentrasi dari 2F-, yaitu 2S dipangkatkan 2. Karena di sini S-nya terlalu kecil, maka nanti S-nya di sini bisa dihilangkan. Sehingga kita tulis ulang dulu rumusnya di atas karena kertasnya udah habis. Ksp sama dengan S tambah 10⁻⁴ dikalikan 2S pangkat 2. Ya, disinilah jadi 10⁻⁴ kalikan 4S kuadrat. Ksp-nya si kalsium fluorida berapa besarnya? 4 kali 10⁻11. Jadi kita tulis 4 kali 10⁻11. Di sini ruas kanan kiri sudah ada 4, maka kita hapus. Kita coret. Sisanya 11 ya. Sisanya kan nanti jadi S kuadrat 10⁻11 dibagi 10⁻1. S kuadrat sama dengan 10⁻10 ya. S sama dengan akar dari 10⁻10. Hasilnya adalah 10⁻⁵. Paham ya? Ini jawabannya. Nah, tambah di sini ya. 10⁻5 ini dia lebih kecil daripada kelarutan awalnya. Kelarutan awal kalsium fluoridanya yaitu 2,15 kali 10⁻⁴. Ini jadi 10⁻⁵. Jadi kan semakin kecil. Sehingga terbuktikan bahwa penambahan ion sejenis dia akan menurunkan kelarutan. Lanjut yang C. Yang C. Yang ditanyakan di sini adalah kelarutan kalsium fluorida dalam barium fluorida dengan molaritas sebesar 2 kali 10⁻². Yuk kita hitung. Kita tulis reaksinya dulu. BaF2 dia akan terurai menjadi Ba2+ ditambah 2F-. Di sini sebesar 0,02 ya, berarti 0,02. Di sini 0,02. Dia di sini jadi 0,04. Lalu reaksinya kalsium fluorida dia akan menjadi kalsium 2+ ditambah 2F-. Jika di sini dia memiliki konsentrasi sebesar S, maka di sini menjadi S, di sini menjadi 2S. Lalu kita tuliskan
Sebelum itu kita lihat nih, ada ion sejenisnya, yaitu ion sejenisnya adalah 2F-. Karena patokannya yang ditanyakan adalah kalsium fluorida, maka reaksi kalsium fluorida ini akan menjadi patokan untuk menghitung rumus KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ yaitu S pangkat 1, karena di sini koefisiennya 1, dikalikan dalam kurung ya, ditambahkan akumulasi dari ion sejenis ini 2S ditambah 0,04 kita sederhanakan jadi 4 kali 10 min 2 ya, dipangkatkan 2 karena di sini konsentrasinya 2. Bukan konsentrasi tapi koefisiennya 2. Sehingga sini S dikalikan, karena ini terlalu kecil maka dapat kita hapus. Karena S nanti dianggap terlalu kecil, maka dapat kita hapus. Lalu sisa 4 kali 10 min 2 dipangkatkan 2, 4 pangkat 2 16. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, hasilnya 10 pangkat min 4. Lalu nilai KSP dari kalsium fluorida adalah 4 kali 10 min 11. Kita tulis di sini. Jika sudah memasuki tahap ini, tinggal kita sederhanakan. Jadi S di sini 4 kali 10 min 11 dibagi 16 10 min 4. Di sini coret 1/4, ya kan? Kita tulis 1/4. Jika 10 pangkat min 4 dikeataskan, dinaikkan, dia akan menjadi 10 pangkat plus 4 ya. Jadi min 11 ditambah 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 7, seperti itu. Atau dapat dituliskan 1/4 itu adalah 0,25 kali 10 min 7 atau 2,5 kali 10 pangkat min 8S. Nah, ini besarnya S, kita highlight. Oke, dari sini paham ya tentang konsep dasar dari pengaruh ion sejenis. Jika ada yang salah, silahkan nanti di komen di kolom komentar. Jika ada yang tidak teliti juga, jangan lupa like, subscribe, dan kemudian terima kasih telah menonton video ini.